Berapa persen ya? Salah. Nggak lama toh, Teh. Soalnya colokan, oh bisa lah. Tuh awes kok. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan seperti janji kami ya, kita akan eh, menghadirkan ingatan baik seperti kalau Anda bersama kami di feed ya, di IG kami ada di sana Flora Grace Pile ya. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu. Apa kabar Flo? Halo, Teteh. How are you? Baik, saya Fine. baik. Thank you. Senang banget Flo bisa apa namanya sediakan waktu ya di sela-sela kesibukannya masih bisa sediakan waktu setelah beberapa kali tunda, beberapa kali reschedule ya. Finally here dan senang banget ya bisa Ya, memberikan kisah Flow tentang kebaikan Tuhan. Flow mungkin ingatan baik tentang apa yang Tuhan kerjakan banyak banget ya. Cuman satu di antaranya atau beberapa di antaranya yang mungkin bisa dibagikan buat Good News Family semua. Saya percaya banyak di sana, di luar sana yang bersama dengan kita itu mereka juga mengalami banyak eh, bukan pergumulan tetapi pilihan-pilihan hidup yang cukup akhirnya menyesakan misalnya begitu ya. Tapi mungkin dari ya. kisah yang Flo mau sampaikan menjadi sesuatu yang memberkati buat kita semua nih. By the way, Flo mau berbagi apa nih di kesempatan pagi hari ini? Sebenarnya Mm-mm. menyambung cerita dari abang saya, Pastor Jimmy. Ya, Pastor Jimmy, iya loh. Tahu nggak sih, kita bisa Jadi, menghadirkan Pile Family di Good News Lee 7. family. Iya, Good jadi Yes, kayaknya heeh. terakhir harus buat trio deh. Bener. Ya akhirnya buat trio Kwek nanti kwek. ya. Pastor Jimmy. Itu saya touchful banget. Pastor Jimmy itu kisahnya luar Ya, biasa banget dari beliau itu bagaimana bersentuhan dengan kasih karunia, bagaimana mengubahkan ternyata Tuhan sendiri yang pimpin ya. Kalau Flo sendiri perjalanannya seperti apa sih mengenal kasih karunia, mengenal Tuhan secara utuh gitu ya? Apa ada kisah yang berbeda karena memang diasuh oleh orang tua yang takut Tuhan juga kan ya Flo ya? ya. Tapi bagaimana kisahnya mungkin Flo boleh bagikan awalnya Ya, seperti apa? saya bersyukur saya punya orang tua yang luar biasa, terutama mama yang begitu gigih untuk Mhm, doakan anak-anaknya ya. mhm. Nah, sebenarnya kalau kisahnya saya itu, saya boleh dibilang Pastor Jimmy dulu bertobat baru saya. Oke. Gimana dong Flo? Gimana Jadi ceritanya? Pastor Jimmy eh, dulu. Mhm. saya Flo ingat kan bontot eh, ya? paling bontot, ya. Dan bedanya jauh dari mereka, dan Aha. mereka selalu merasa dirinya paling muda, ya. Terutama kakak saya yang nomor satu. Nah, selalu merasa Hmm, dirinya yang paling muda. Jadi, eh to cut it short, sebenarnya saya sudah pada waktu itu saya sudah lama nggak mhm, ke gereja. Pokoknya mhm, udah jauh lah dari segalanya. mhm. Saya udah pelayanan, Aha, sudah em, terlibat banyak hal di gereja. Tetapi mhm, sampai satu titik jenuh mhm, dan rasanya saya sudah fed up sama semuanya. mhm, Dan saya juga rasanya udah give up dengan kehidupan. mhm, Eh, saya sampai nggak mau ke gereja lagi waktu itu. Dan itu waktu mhm. cukup lama, bertahun-tahun cukup lah lama, 2 tahun apa 3 tahun gitu. Saya Oke. nggak ke gereja lagi. Boleh Dan tahu apa alasan Flo waktu itu? Karena stuck aja hmm, atau karena beberapa hal yang mungkin di luar harapan begitu? ya, karena beberapa hal di luar harapan saya Mhm, sih. Jadi itu yang buat saya akhirnya memutuskan untuk, aduh, udah capek sama hidup gitu. Ya, mhm, sampai bener-bener saya pengen sendiri gitu. mhm, Sampai bener-bener sampai titik gue nggak mau kemana-mana, gue cuman mau udah gue pengen gue aja gitu loh. Jadi nggak mhm. nggak Ya. nggak mau terlibat sama yang lain gitu. Mhm, mhm. Sampai satu hari saya datang ke em, waktu itu kan Jimmy udah cerita tuh kemarin yang dia Ya. pagi-pagi datang ke rumah, terus dia Mhm. gedor rumah karena dia Ya. tinggal di rumah yang berbeda. Dini hari Dia ya, gedor dini rumah, hari. iya, Mhm. dia gedor rumah,
dan akhirnya terjadi di situ entah bakar dan sebagainya dengan segala sesuatu perniknya dia. Saya nggak waktu itu nggak bisa bangun. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Nah, dan waktu itu saya ingat waktu pagi-pagi saya bangun, saya ketemu mama, saya dengar ada orang doa di kamar. Saya bilang, itu siapa? Tamu. Karena mama tahu saya waktu itu rada-rada gimana ya, nyolot, dibilangin ya pemberontakan. Dia bilang, itu tamu ya? Mama cuma bilang, enggak, bukan. Karena saya sama Jimmy waktu itu selalu kayak kucing. Jadi Tom and Jerry. Jadi ada Tom and anjing, Jerry. kucing, dan tikus. Nah, itu bertiga dah. Jadi Gitu kagak ya? ada yang cocok dah. Iya, Pokoknya Jimmy itu pokoknya bencana dalam keluarga. Waktu itu ya, dan memandangnya pada seperti itu waktu ya? itu. And then waktu saya datang ke sana, saya dengar ada orang berdoa. Saya tanya, siapa yang berdoa? Mama cuma bilang, Mama diemin gitu loh. Mama nggak, udah gitu. Pokoknya mengalihkan pembicaraan, saya lupa dia ngomong apa. Dia sambil masak. Saya berkali-kali nanya, nggak dijawab juga gitu. Sampai akhirnya yang keluar dari kamar itu ternyata Jimmy. Jujur pada waktu itu saya lihat Jimmy itu wajahnya itu beda. Wajahnya itu berbeda dari hari sebelumnya. Oke. Nah, saya nggak tahu dia pernah dengar cerita ini atau enggak, tapi Mungkin belum deh, kemudian kayaknya Flo baru pertama kali cerita ini kali. ya mah kalau diceritain nanti narsis. Biarin aja. Iya. But Jadi ini mah bagus sih Flo, ada relate-nya dan ada yang menyaksikan bahwa memang ada perubahan ya. ya Dan berjumpa memang dengan dan Tuhan kan. ya dan itu benar-benar berbeda. Tapi karena saya tahu ini orang juga Kristen akhir zaman, artinya setiap kali ketemu film akhir zaman dia baru bertobat. Iya. Lalu Jadi saya waktu itu dia datang, saya cuma bilang, ngapain lo? Bilang gitu kan, dia duduk di depan gitu. Ngapain? Gitu kan. Dia diam malu-malu gitu kan. Terus gue bilang 2 minggu loh. Gue bilang 2 minggu. Paling 2 minggu. Habis itu tobat kumat kan. Karena itu udah sering terjadi sama Lo dia. sempat mikir gitu ya? Iya. Udah bilang, alah paling 2 minggu. Soalnya ini orang tobat kumat gitu aja terus. Jadi sampai dia 2 minggu dia masih malu-malu gitu. Dan saya lihat kehidupan doanya dia itu makin gila gitu loh. Iya. Terus sampai apa yang terjadi? Dia begitu temennya, saya tahu dia waktu itu dia pengen rokok, pengen balik ke kehidupan. Dia lari ke kamarnya dan dia berdoa lagi gitu. Dia seperti satu pribadi yang berbeda. Saya nggak bilang itu bahwa hidup dia itu sebenarnya pada hari itu saya sudah melihat satu pribadi yang berbeda dari dia yang sebelumnya. Lo udah nyaksikan itu ya? Udah menyaksikan. Tapi saya juga punya ego saya tersendiri gitu loh. Saya harus mencari pembenaran. Saya butuh konco untuk nakal-nakalan gitu. Nah, jadi sampai akhirnya saya lihat kok ini orang makin berdoa gitu. 2 minggu berlalu, ini orang makin gila-gilaan. Saya bilang 3 minggu mundur. 3 minggu dan tidak ada yang terjadi apapun. Sampai akhirnya dia pergi ke Semarang. Waktu itu dia pergi ke Semarang dan saya bilang gini, Tuhan, kalau misalnya saya saya harus flashback lagi. Saya pada waktu itu saya sudah fed up dengan siapapun yang mau ngomong sama saya, gue udah bodo amat. Sampai di ke situ. Jadi mentok nggak bisa ya? Termasuk mama kah? Mama semua, pokoknya saya cuma diem. Saya ingat ada teman mama datang ke rumah, saya cuma nonton TV. Wah, Flora harus gini. Saya cuma nonton TV, saya diamin. Saya nonton TV. Dia masih ngoceh-ngoceh, saya matikan TV, saya masuk ke kamar. Saya tinggalin. Jadi sampai segitu ya? Segitunya gitu. Jadi kalau Teteh cukup lama kenal saya sebagai orang yang hahaha, semuanya bercanda-bercanda gitu. Jadi sebelumnya itu saya bukan seperti pribadi ini gitu loh.
Jadi benar-benar pribadi yang I don't care about others, I don't want to care about you, I don't want to care about your life, I don't want to do anything with you, and you don't have to do anything with me, gitu. Jadi gue hidup untuk gue, gitu. Nah, sampai balik lagi ke cerita itu, saya bilang gini, Tuhan, masa gue nih istilahnya ya becatnya gue masih kacang goreng nih. Ya Jimmy ini lebih parah dari gue, masa dia bisa berubah, gue kagak gitu loh. Oke, ya, tapi sendiri ya. Kalau depan Ya Jimmy sendiri yang kayak ngomong masih gitu. gengsi ya. Oh iya dong. Oke. Tetap. Jadi sampai saya bilang, Tuhan, sampai satu titik saya bilang, Tuhan, kok kamu bisa ubah dia? Kenapa kamu nggak bisa ubah aku? Gitu. Itu sekedar celetukan dari hati yang sebenarnya mau gitu loh. Gue mau berubah gitu loh. Nah, saya ingat juga waktu itu nggak lama setelah Jimmy berangkat ke Semarang, Mama tuh cerita ke paman saya, Flora dan bagaimana nggak ngerti lah apa yang terjadi di cerita behind the scene. Dan akhirnya paman saya bilang, gue mau bawa dia ke Brastagi. Paman saya pendeta. Oke. Dia bilang, gue mau bawa dia ke Brastagi. Saya pikir, mampus gue pasti disuruh ke gereja, gue disuruh baca Alkitab, karena gue tahu tempatnya dia. Gue suruh berdoa, gue bilang, gue males banget gitu. Gue nggak mau nih, gimana nih? Gue harus cari cara, gue nggak mau nih. Gue harus cari cara gimana supaya nggak pergi. Rencananya gagal. Ya. Dan akhirnya pas paman datang, Flora, nanti jam sekian, saya jemput. Saya bisa jawab kayak nggak sinkron dengan apa yang saya ngomong, dengan otak saya tuh nggak sinkron. Jadi saya bilang, oke. Kok oke gitu loh. Dan saya mulai pack barang waktu itu, Beda banget dengan yang direncanakan Flo ya? Iya. Terus akhirnya saya mulai pack barang, saya bilang, kenapa gue pack barang? Jadi kayak badannya kayak, kenapa gue pack barang? Gue kan kagak mau pergi. Jadi otaknya kayak, masih apa, tapi badan bergerak dengan yang lain. Saya duduk diam, saat waktu itu saya suka nonton MTV. Jadi MTV itu 24/7 lah pokoknya. Dan saya akhirnya, saya sambil nonton-nonton, paman saya datang, ayo berangkat. Oke, angkat barang. Gue bilang, kenapa gue kayak gini? Gitu loh. Kenapa gue kayak gini? Dan akhirnya saya pergi dan saya ingat dia berhenti di satu tempat makanan India karena dia suka banget makanan India. Dia bilang, Flora, tolong beliin roti cane waktu itu. Nah, tolong beliin roti cane karena dia susah parkirnya, jadi mesti saya yang turun. Nah, tolong beliin roti cane dan berapa beli ini. Dan akhirnya saya udah bilang, oke, inilah kesempatan saya, ambil barang saya dan turun. Oke. Dan itu harus tahu proses beli roti itu kan nggak maksudnya nggak secepat itu ya. Harus rotinya dibakar dan sebagainya. Saya bisa duduk di situ, saya beli, saya turun, saya beli roti, saya bisa kayak lupa apa yang terjadi dan saya balik ke mobil. Lupa dengan rencana ya? Lupa dengan rencana. Saya sampai itu satu dilema yang terbesar yang pernah saya alami. Dan akhirnya saya berpikir, kenapa kok nggak sinkron semuanya gitu? Nggak sinkron apa yang terjadi. Dan sampai akhirnya saya di Brastagi, saya berapa minggu pertama yang saya pikir saya disuruh baca Alkitab, yang saya pikir karena di situ nggak ada TV. Ingat, this is a MTV person gitu. Sudah itu saya ingat saya nggak disuruh baca Alkitab, saya nggak disuruh ke gereja, tapi saya pergi sendiri. Dan saya ingat saya dikasih satu kamar, dan di kamarnya itu sebelumnya itu ada satu misionaris yang tinggal di situ. Nah, misionaris itu ada tempel karena dia tinggal di situ selama 3 bulan sebelumnya. Kemudian dia ada tempel ayat-ayat, for healing, and then after that for miracle, for apa gitu, dia ada tulis. Karena posisi di tempat itu nggak ada TV, nggak ada acara, nggak ada kegiatan karena itu di gunung, saya mulai baca.
ayat-ayat itu, saya mulai lihat dan saya mulai tulis. Healing, oke, ayatnya ini. For a miracle, ayatnya ini. Jadi saya mulai tulis ayat itu. Dan saya mulai, pada waktu itu saya mulai belajar untuk buka Alkitab. Baca, oke, this is the verse, okay, for this. Tanpa Dan disuruh ya, Flo? tanpa disuruh. Nggak Tanpa disuruh. harus begini, harus nggak dikasih Nggak ada, jadwal juga ya? nggak ada. Iya, Nggak ada. oke. Karena nggak ada kegiatan juga sih. Ya. Jadi gabut banget. Jadi mungkin itu juga. Jadi saya mulai baca. Dan sampai satu titik saya ingat, saya waktu itu saya di kamar, dia ada, jadi ada jendelanya menghadap ke gunung. Gunungnya Gunung Sinabung. Nah, ada hill namanya Gundaling, di belakangnya Gunung Sinabung. Saya bersujud di situ. Saya bilang, Tuhan, aku nggak tahu hidupku mau kemana. Aku nggak tahu jalanku gimana. Udah, paksakan kehendak-Mu. Aku nggak ngerti. Karena kau tahu sendiri kalau kehendakku tuh I want it my way gitu loh. Jadi gue mau cara gue sendiri. Dan it gets me nowhere. Yeah. Sampai bilang, saya cuma doa, Tuhan ini udah paksakan kehendak-Mu. Saya cuma doa seperti itu. Nah, saya ingat setelah, I think it was 1 month, sekitar 1 bulan. Tiba-tiba tante saya bilang, Flora, can you please translate for this person? Gitu. Tante saya orang Singapura, can you please translate this for this person? Saya lupa waktu itu saya siapa, saya lupa. Saya jawab, oke. Dengan posisi ini udah lama nggak pernah pegang Alkitab nih. Dan saya bilang, Tuhan, ini apakah aku layak nggak nerjemahin? Ini baru sebulan, mulai apa? Mulai dilema itu keluar lagi. Dan saya mulai pikir, tiba-tiba ada satu suara yang muncul, bilang gitu, kamu mau aku paksakan kehendakku kan? Saya cuma tertawa, saya siap-siap, dan akhirnya saya pergi nerjemah. Pergi nerjemah, apa yang terjadi? Saya nggak tahu cara buka Alkitab. Dia bilang lain, saya mulai belajar. Dan akhirnya saya nggak tahu tuh, saya mulai nyanyi. Tiap kali kok perjanjian baru mesti aman. Karena saya mesti tahu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Masih pakai lagu sekolah minggu. Iya, kalau udah masuk perjanjian lama, aduh, habis. Dan akhirnya saya memakai cara, oke, I cannot see clearly, can someone please read it for me? Tapi sebenarnya pada dasarnya, saya nggak tahu buka Alkitab. Saya nggak tahu cara buka Alkitab. Iya, pada waktu itu. Saya nggak tahu Alkitab di mana, saya nggak ngerti. Dan akhirnya selalu ada orang lain yang membacakan. Dan ya, posisi saya memang pada waktu itu tidak menguasai Alkitab. Dan kemudian karena tuntutan harus nerjemahin, saya mulai baca bahasa Inggris, bahasa Indonesia, saya mulai terjemahkan. Oke, Genesis, Kejadian, Exodus, Keluaran, dan mulai keluar seperti itu. Dan saya mulai menghafali semuanya itu, dan saya mulai compare dari yang bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu loh. Dan akhirnya ya disitulah saya mulai lambat laun saya mulai ngalami ada perubahan Tuhan, dan benar-benar saya bilang pure itu anugerah Tuhan. Dan sampai hari ini saya ngalami kebaikan Tuhan dan melihat hidup saya yang dulu itu berbeda dengan saya yang sekarang gitu. Ya, of course setiap hari itu adalah proses kehidupan kita di mana kita harus ada perubahan dan perubahan. Tapi pada dasarnya saya melihat Tuhan itu baik dan anugerah Tuhan itu begitu nyata gitu loh. Bahkan orang sekeras saya bisa Tuhan ubahkan, and Tuhan pakai dengan tools-tools yang unreasonable gitu loh. Tapi kita lihat ada kebaikan Tuhan, kita lihat ada anugerah Tuhan dalam segala hal. Dan bahwa di situ saya lihat setiap langkah kehidupan kita Tuhan yang ngatur. Kita bisa berada di tempat kita saat ini juga ya karena tuntunan Tuhan. The next step
you just give it to God. Gitu loh. We never know. Setiap langkah kehidupan kita ada prosesnya tersendiri. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam segala hal. Itu yang saya percaya. Bahwa saya selalu perkataan sama diri saya gini, gue punya Tuhan yang hidup. Apapun yang terjadi, apapun yang gue hadapin dalam hidup gue percaya satu hal, gue punya Tuhan yang hidup. Karena aku mengalami Tuhan itu dari titik awal saya bertobat, boleh bilang bertobat lah. Saya ngalami itu. Oh, by the way, sebelum kejadian itu saya posisi sudah dibaptis loh ya. Oke, yang Ya, bilang jadi udah pelayanan dan udah baptis, tapi saya mengalami titik jenuh. Kami melihat bagaimana Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita. Setiap proses kehidupan kita lihat ada Tuhan di sana. Oke, Flo, tadi Flo sempat bilang ya bahwa Flo tuh malah justru bertobatnya, katakan begitu ya, berubahnya tuh setelah Pastor Jimmy kan ya. Nah, yang Flo rasakan apa sih setelah saya nangkapnya sih begini, kenapa Flo tiba-tiba bisa nurut dan tidak bisa melakukan kehendaknya karena Flo itu waktu masuk kamar itu meminta dengan hati. Jimmy aja bisa gitu kan, kakak aja bisa, kenapa Tuhan nggak lakuin itu buat saya gitu kan. Itu kan satu jeritan dengan hati dan ya ini anugerahnya, Tuhan itu selalu melihat hati kan. Jadi kedalaman hati Flo yang ditangkap dan kemudian Tuhan berikan hati yang tunduk dan taat, kayak yang loh saya tuh nggak mau ini, kenapa jadi berlawanan yang saya putuskan gitu ya. Nah setelah ngerasain perjumpaan, tepatnya kapan nih Flo ngerasain bahwa Flo tiba-tiba kembali bisa percaya bahwa Tuhanku hidup, Tuhanku itu menyertai setiap step up-nya, setiap langkahnya gitu. Tepatnya kapan Flo? Setelah translate itu atau sebelum? Sebelum. Oke. Sebelum translate. Translate itu adalah itu ya? setelah waktu di kamar. Waktu di kamar itu. Yang saya cuma Flo rasain apa waktu itu? I don't know, I just feel God. Udah. Oke. Saya rasa saya rasa saya butuh Tuhan. Itu aja. Satu keputusan saya nggak bisa jalan. Iya. Saya rasa saya nggak bisa hidup sendiri karena kan selama ini mama saya luar biasa ya. Selalu bawa orang. Kalau Jimmy masih saya nggak tahu lah. Mungkin saya nggak pernah mau tahu dengan apa yang terjadi. Tapi saya tahu mama selalu bawa orang yang datang ke rumah untuk doakan saya, untuk ngomong dengan saya, dan nggak pernah saya peduliin gitu loh. Kayak waktu Pastor Jimmy juga cerita begitu ya, banyak yang orang datang pasti suruh doain suruh doain saya, dan saya juga nggak begitu peduli. Ternyata itu juga terjadi sama Flo ya. Iya, tapi mama itu mama yang luar biasa lah. Dia lewatin, kalau dibilang punya 2 anak yang harus benar-benar dalam pengawasannya dengan masalahnya masing-masing gitu loh. Dan masalahnya yang berbeda ya. Masalah yang berbeda gitu loh. Jadi ya bersyukur sama Tuhan lah. Saya punya keluarga yang luar biasa gitu loh. Punya kakak yang luar biasa sampai hari ini. Karena kita cuma punya 3 nih sekarang. Saya cuma punya kakak saya dan abang saya dan saya. So we have to stand together gitu. Dan tetap ya cara sayangnya tetap ya bontotnya ya. Teteh nggak tahu aja itu orang tuh, aduh, setiap hari di Instagram saya di tag, oh this is my sister, how she looks in the morning, gambar monyet-monyet dan sebagainya. So I said, that is my brother. If he have to stand in front of others, he's a pastor, but if you check the Instagram, that is my brother. Aduh. Jadi ya, tapi Tuhan pulihkan hubungan saya dengan dia juga sih. Nah, ini yang luar biasa. Hubungan saya. Flo, by the way, pertama kali Flo ngerasain bahwa I feel God dan
kayak satu keputusan yang memang harus diambil oleh manusia yang diciptakan Tuhan ya. Bahwa kita membutuhkan Tuhan kalau dalam hidup ini. Pertama kali ketika Flo ngerasain kembali bahwa Flo sangat membutuhkan Tuhan untuk lewatin hidup, yang Flo ceritain siapa? Mama? Atau belum? Ingat nggak? Enggak sih. Jadi saya gini, saya bersyukur saya punya mama yang luar biasa. Kalau nggak mama pada waktu itu minta tolong paman saya. Paman saya juga orang luar biasa. Dan tante saya memberikan saya kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan yang Tuhan bukakan seperti itu, saya tidak akan ngalami satu titik pertemuan dengan Tuhan. Saya percaya semuanya itu adalah divine connection and also divine time, gitu loh. Kairosnya Tuhan, gitu loh. Jadi saya percaya semuanya berjalan dengan skenario-nya Tuhan. Yes. Even though we fail many times, gitu loh. Seharusnya saya sudah ngalami Tuhan dari jauh, dari belakang, tapi mungkin I fail in many of His. Seharusnya Tuhan maunya A, gue buatnya Z, atau gue buatnya Q, gitu loh. Jadi, tapi saya percaya semuanya balik ke rancangan Tuhan. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, saya harus berada di tempat yang tepat. Saya bisa berada dengan orang-orang yang saya bilang ada yang membangun dan ada yang membentuk. Dan saya bersyukur Tuhan itu baik. Oke, Flora, dari semua perjalanan yang Flora lewatin, apakah ini yang satu hal yang pernah Flora impikan dulu? Ini kayak yang jadi dream come true nggak sih? Atau enggak, ini sangat berbeda tetapi Flora bisa enjoy di dalamnya. Dalam apa ya? Saya bilang menghidupi apa yang Tuhan tetapkan, menghidupi kehendak Tuhan, kayak gitu sih ya. Saya lebih ke sana mungkin. Dari yang ini sekarang ini. Yes, dari yang Flora di Brastagi, kemudian tiba-tiba ada kesempatan yang diberikan Tuhan lewat tante ya untuk bisa translate itu. Kan satu kesempatan dibuka. Tapi itu pernah jadi impian Flora nggak sih? Atau enggak, itu nggak pernah jadi pikiran, jadi keinginan kayak gitu? Enggak, saya sebenarnya gini, saya bukan orang yang suka saya bukan orang yang suka di panggung, saya bukan orang yang suka spotlight, saya bukan orang yang, saya pokoknya berbeda dengan kakak saya. Tapi setiap langkah kehidupan saya, ada beberapa kali saya harus berdiri di panggung, saya juga, as you know, saya juga dulu nari, dan saya have to stand in spotlight gitu loh. Itu rasanya penderitaan terbesar rasanya gitu loh. Dan saya menikmati semuanya, dan saya selalu bilang biarpun itu keluar dari my own comfort zone, tapi saya percaya satu hal, yaitu saya percaya setiap langkah saya itu Tuhan yang tuntun gitu loh. Nah, contohnya kayak gini, Teteh kalau mau interview gini dan sebagainya, dulu saya not a person who's really willing to do, like interview and so on. Teteh udah cukup tahu saya lah. Dari saya pulang dari sini, dan Teteh tahu saya pindah-pindah tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari daerah ini pindah ke sana dan ke sini dan sebagainya. Jadi, dan segala sesuatunya sudah saya kerjakan banyak hal gitu. Is it my dream place? My dream place is to be with God. Itu aja lah. Saya percaya rancangan hidup saya itu ada sama Tuhan. Gitu. Saya lihat apakah setiap hari saya cuma mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Saya bisa berada di tempat ini, saya bisa, atau saya ada di tempat yang lain, saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya mengucap syukur untuk setiap jejak-jejak yang Tuhan tinggalkan dalam kehidupan saya. Yang pahit adalah obat, yang manis adalah sesuatu kekuatan yang baru. Jadi saya melewati banyak hal, dan saya belajar Tuhan ada dalam segala hal. Makanya saya selalu bisa bilang bahwa aku punya Tuhan yang hidup.
Aku punya Yes. Tuhan yang hidup, yang setiap apapun itu, pada akhirnya gue tahu, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Pada akhir dari segala sesuatu yang saya alami, akhirnya gue tahu, it's always the goodness of God. Yes. Nah, Flo, Gitu. mungkin boleh ceritain sedikit nih. Jadi nggak semua orang tuh bisa nangkap itu meskipun ngerti endingnya tuh pasti gini. Cuman ngelewatin peristiwa-peristiwanya itu kan pasti ada yang Ya, gitu ya. Tadi Flo sempat sebutin pahitnya obat, kalau manisnya itu kekuatan atau energi untuk kita ngelewatin itu gitu ya. Tapi sempat nggak sih Flo waktu hands up itu apa yang Flo lakuin, apa yang Flo putuskan gitu ya. Terus titik di mana paling apa struggle banget ini nih nggak bisa ini aduh kayak gitu. Pernah nggak Flo ngelewatin yang kayak gitu? gue pernah ngalami banyak hal, titik Nah, boleh struggle, bagikan. Yes. sampai rasanya pengen give up sebenarnya, Nah, mm, dan banyaklah gitu. mm, Sampai saya, ya, tapi saya bersyukur. Saya punya balik lagi. Saya kadang cuma bisa cerita dengan kakak dan abang saya. mhm. Oke. Jadi mereka lah, Iya, iya. tiang penopang saya pada saat ini. Kalau dulu kan larinya ke mama, ke mama, Mama ke ya. mama, ke mama. Mm, Mama is my best friend gitu. mhm, Nah, mm, saat ini saya bersyukur saya punya kakak dan abang. mhm. They are my family gitu loh. Ya. Mm, Dan susah senang, sedih iya. susah, saya bisa cerita dengan mereka gitu. Jadi Mhm, saya dari dulu sama keluarga itu selalu terbuka. iya. Jadi dari mama itu saya suka sama siapa, saya jalan sama siapa, apa yang terjadi itu whole day. My mom Mm, always know gitu. Jadi nggak mm, ada rahasia-rahasiaan. mm, Jadi sampai hari ini gitu loh. Sama mm, abang juga kayak gitu. Apapun yang mm, terjadi pada satu hari itu, they always know gitu loh. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, handphone saya, abang saya bisa akses. So, boleh lihat, boleh. Ya udah lihat aja apa yang terjadi, apa yang semua conversation, apa yang terjadi, mhm, lihat aja gitu loh. Karena nggak ada yang gue hide, nggak ada yang gue mhm. apa ya, cuman akhirnya jadi bahan ceng-cengan gitu loh. Wah, gitu, gitu. Cara Karena sayangnya begitu ya, Flo. iya, Cara karena sayangnya begitu. Mm, karena bobroknya saya dia tahu, nobody's perfect. Bobroknya saya dia tahu, bobroknya mereka gue juga tahu gitu loh. Jadi mm, sampai hari ini ya saya bersyukur lah juga, saya punya keluarga yang luar biasa, abang ipar saya juga. Kalau orang lihat mm, abang ipar saya, kakak ipar saya tuh sudah, mereka kadang mikir, duh itu abang iparmu, iya, itu kakak iparmu, iya, dan kita bisa mm. ngomong tuh bener-bener as family gitu loh, Ya. gitu. Mhm. Nggak ada Dan saya jarak ya. bersyukur, iya, saya bersyukur kita dibangun di keluarga yang Iya. benar-benar we can be ourselves gitu loh. We don't have Yes. to pretend to be someone else that we are not Mm, gitu. Jadi mhm. saya rasa itulah, saya bersyukur lah Tuhan menempatkan saya di keluarga yang luar biasa. Ya. Oke, berarti inti dari kisah Flo juga keluarga itu kayak yang utama ya, Flo ya. Iya, Mereka jadi support system utama ya, iya, ketika kita lagi down, ketika benar, kita berbahagia, bersuka benar. cita karena menikmati kebaikan Tuhan pun mereka jadi tempat pertama yang harus Dan tahu juga gitu. the walking CCTV gitu loh. Ya, ya, ya. Ini menarik ini Flo. Ya, ini The walking beberapa CCTV. mm-mm. Beberapa suka melupakan ini karena mungkin bukan merasa karena ada komunitas yang lebih bisa mengcover apa, tetapi justru rupa dengan keluarga. Mungkin Flo juga bisa Ya, bagikan ini ya. Jadi bahwa hmm, keluarga ini utama ternyata ya. Tempat ya, kembali benar juga ya. Tempat kembali. mm-mm. Meskipun beberapa orang memang nggak bisa juga karena ada hal-hal lain, tetapi buat Flo dan saya percaya juga banyak orang ya Flo ya. Keluarga itu utama ya. Ya, benar. Oke, Jadi, baik. Silakan ya, lanjutkan. jadi ya bagi saya, keluarga saya itu mereka adalah
mereka tahu batasan saya, mereka tahu seberapa emosionalnya saya kadang-kadang gini, kadang-kadang saya suka gue nggak suka sama orang, gue labrak. Nah, contoh nih kemarin Mbak Jimmy nih, kita curhat, kita ngobrol, Jim, I'm facing this phase. Apa yang terjadi? Wah, dia ini kan kemarin saya nganterin dia di rumah sakit nih, dia lagi di Semarang nih. Jadi dia terus di ruang tunggu IGD, gue dihotbain tuh sama orang lain. Kamu tuh Flora ya, emosi kamu, bla 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 bla. Dan saya bersyukur gitu loh. Dan dia itu bisa menjadi karena dia tahu siapa saya. Dia betul-betul bisa jadi, lu harus buat seperti ini. Lu nggak bisa nyerah. You cannot give up. You have to go through. Gitu loh. Saya bersyukur dengan kamu nggak ngerti kadang-kadang proses Tuhan, proses kamu lari, kamu selalu menghindari proses. Dan saya bersyukur bahwa dia kenal saya dan dia selalu jadi the place where I can run to, gitu loh. Gue bisa ngomong gitu dengan apa yang terjadi gitu. Jadi ya saya rasa keluarga itu sangat penting. Gitu. Jadi saya waktu dikasih tahu Flo juga nggak marah ya Flo ya. Jadi kayak enggak. Waktu dikasih tahu kayak yang gitu enggak, tetapi malah justru itu mengingatkan ya Flo ya. Enggak. Dan saya juga beberapa kali ada negur dia juga. Ada negur dia. Kita gontok-gontokan. Marah gitu. Tapi he's still my brother. Yes. I am still, want it or not, I am still his sister. Yes. Ini memang harus kembali ya. Nggak bisa karena apa ya, ketika kita nggak berani menyelesaikan, saya setuju sih dengan yang disampaikan Flo. Ya sudah, kalau misalnya ada sesuatu breng-breng kalau orang bilang ya, udah di crossing sampai selesai, tuntas, sembuh, selesai. Nah, jalan kayak gitu kan. Jangan didiemin gitu. Nggak apa-apa. Jangan sih. Ini satu hal yang cukup menarik yang memang harus kita biasakan juga nih Gus Muli ya. Kita kadang suka avoiding ya Flo, kayak menghindari avoid kan, kayak kita apa ya, ini enggak lah nanti ribut. Jangan, kalau memang itu kadang harus dikonfrontasi dan penting harus ya. Gitu ya Flo ya. Kalau dalam hal ini saya belajar gini Mbak. Saya tuh orangnya tukang konfront. Jadi sangat saya suka you have problem with me, let's talk gitu loh. You have problem with me, Teteh udah cukup kenal siapa saya lah gitu ya. Ayo kita ngomong. Kita marah-marah gebrak-gebrakan, it's okay, no problem. Tapi saya perhatikan satu tipe sih Flo aku pun di Indonesia ini. Ya, di Indonesia ini negara kita tercinta, kita nggak bisa melakukan hal itu. Nggak semuanya. Jadi kita harus lihat tipikal. Jadi saya lebih banyak saya sekarang Jawa Tengah ya. Ya, jadi sekarang ini saya lebih banyak, mungkin saya lebih kalem daripada saya yang dulu, biarpun seperti ini. Jadi mungkin agak sedikit kalem. Saya cuma pikir ini orang bisa gue konfront, ini orang gue kagak bisa konfront gitu loh. Jadi sometimes I just leave the things the way they are. Kenapa? I couldn't stop you. Lu mau pikir asumsimu, lu mau ngomong segala macam. Bagi saya, I couldn't stop you from it. Ya udah. Itu terakhir saya cuma bilang gini, urusanmu sama Tuhan, wes selesai. Setuju. Saya harus belajar maksudnya saya harus belajar untuk melembutkan hati saya sendiri karena saya tahu saya kerasnya seberapa. Saya harus belajar untuk menyangkal diri. Saya maunya sih confront. Bagian saya menyangkalkan diri, udah let it go, let them do whatever they want. It's between them and God gitu loh. Let it go. Jadi gue cuma belajar gitu sih Teh. Jadi ada hal-hal dalam kehidupan kita bisa we can explain ourselves, but there are also part that we have to let God handle its own way. Its own way lah. Gitu. Nah, ini menarik Flo.
Karena tidak semua juga bisa ngelewatin, balik lagi ke keluarga ya, karena saya jadi nangkep bahwa Flo begitu terberkati dengan keluarga di mana Flo ditempatkan. Ada beberapa juga yang, nggak bisa nih dengan keluarga seperti ini, mungkin Flo juga punya satu pesan buat Goodness Family semua. Ketika mereka hands up dengan family ini kayaknya enggak deh, better aku yang keluar dari keluarga atau seperti apa nih, eee, Flo sendiri punya pesan apa? Ketika mereka memutuskan untuk terpisah dari keluarga hanya karena kayaknya nggak bisa lagi nih diselesaikan begitu. Hmm. Flo mungkin punya. Bagi saya, Mhm. keluarga itu punya kelemahan. Mhm. Saya nggak bisa menjadi seperti Sarah Mhm. nggak bisa jadi saya nggak Yes. bisa seperti Kimi nggak bisa jadi saya. Mhm. Sarah punya plus minus, Kimi punya Mhm. plus minus, saya punya plus minus juga, gitu loh. Dan kita Mhm. harus terima kehidupan kita Iya. sebagaimana we are made to be together, gitu loh. Kita adalah makhluk sosial. Aha. Komunitas pertama yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita adalah keluarga. Mhm. Itulah komunitas awal kita, istilahnya itulah komunitas induk kita. Mhm. So, you cannot leave this. Iya. Ini Mhm. komunitasmu awal. Tuh. Mhm. Apakah saya pernah masalah dengan papa dan mama? Of course. Mhm. Iya. Yang membuat saya seperti itu juga, saya nggak mau salahkan itu salah orang tua dan sebagainya. Iya. Tidak. Karena setiap tindakan saya adalah keputusan saya. Yes. So Mhm. it's not their problem, their mistake. They were the one who did this to me, or I was the one who, it's of course it's I was the one who make the decision gitu loh. So Iya. I'm not blaming anyone. It's Mhm. my fault. Iya. It's my fault. It's my decision gitu. Dan saya harus terima mereka dengan karakter mereka. Mhm. Saya harus belajar gini. Saya juga nusuk orang. Mhm. Bukan saya aja ditusuk, saya juga nusuk orang gitu. Mhm. Iya. Jadi kita harus sadar, we need, especially in family ya, Mhm. mereka ini yang tahu kamu dari orang. Mhm. Iya. Mereka ini yang tahu kamu dari you're nothing. Mhm. Iya. Jadi bagi saya, you have to think twice. Karena ingat, ini adalah komunitas awalmu. Iya, You betul. don't have to seek for others. Gitu Mhm. loh, community, yes. Kita Mhm. istilahnya ini induknya nih. Kalau Iya. induknya lu tinggalin, lu cuma cari sampingan-sampingan, the branches, I think it's not really worth it. Gitu. Iya. Iya. Jadi bagi saya, apapun yang terjadi, kelemahan dan kekurangan yang terjadi di keluarga, they are your family. Iya. Gitu. Apapun yang terjadi, they are your family. Harus berani Dan membayar harga mahal untuk sebuah keharmonisan juga ya, Flo ya? iya, iya. Mhm. Saya selalu bilang gini, kadang bercanda Mhm. sama kakak dan abang saya terpaksa sebagai adik, saya harus menerima mereka ada apanya. Saya terpaksa sebagai adik harus menerima mereka karena ada apanya. So yeah, so yeah, that is family lah gitu. Iya betul. Jadi Mhm. ya begitulah. Jadi bagi saya keluarga itu sangat penting. Jadi Mhm. setiap langkah kehidupan saya Iya. selalu saya kabarin mereka apa yang Mhm. terjadi, apa dan sebagainya. Yes. Dan saya bersyukur ya kita punya masing-masing kita punya keluarga. Iya. Biarpun itu bukan satu keluarga idaman seperti keluarga cemara yang kita harapkan, Mhm. tapi Tuhan tempatkan kita di situ untuk satu tujuan. Yes. Gitu. I'm Mhm. not saying I'm having a perfect family, no. Mhm. Di dalam imperfectnya, God made us perfect. Gitu. Yes. Mhm. Jadi saya percaya ya Tuhan nggak sembarangan. Tuhan nggak sekedar
Oh, oke lah, kayak main kayak main. Oke, kira-kira cocok nggak ya di sini? Kira-kira cocok nggak di sana? Ya, Enggak. gak Tapi Tuhan, asal-asalan ya, Flo ya. ya, dari awal kehidupanmu, Tuhan udah punya rancangan. Iya. Mau baik, mau buruk, Tuhan punya rancangan. Iya. Itu aja. Yes, oke. Jadi apa namanya, dia sudah punya desain yang sangat luar biasa tanpa sepengetahuan kita ya. Emang Iya. sih tadi Flo sempat bilang harus memaksakan kehendak. Nggak ada pilihan lain selain kita harus juga untuk selalu tunduk dan taat ya. Karena Ya. memang daripada kita ngotot itu kayaknya Flo tadi sempat bilang kita ngotot sama rencana kita nggak kemana-mana ternyata. Ya, tapi ketika kita taat, ketika kita coba untuk tunduk, Tuhan bawa ke tempat di mana kita menyadari bahwa wah ini pekerjaan Tuhan. Oke, so thank you banget sudah berbagi di kesempatan pagi hari ini. Flora, berikan pesan semangat dan closing statement buat kita semua termasuk saya. Saya sangat diberkati sebeberapa kalimat yang saya dapatkan. Pahit itu obat, manis itu energi, kemudian keluarga itu adalah satu embrio ya, sehingga bisa cuma cari vaksinnya. Itu satu tempat awal di mana komunitas awal yang Tuhan tetapkan untuk kita bertumbuh, untuk kita apa istilahnya, mempertajam ya, saling bergesekan, panas gitu ya. Tetapi ya udah, habis itu balik lagi karena family kan. Ya, right. Silakan Flo, pesan semangat dan closing statement. Saya paling suka satu hal, bahwa closing statement saya mau bilang gini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, komunitas kita bagaimana, keluarga kita bagaimana, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup, yang firman-Nya bilang gini, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Mau itu baik dan buruk, saya percaya Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang ingkar janji, dia Tuhan yang hidup, dia tahu dia Bapa yang baik. Gitu. Apapun situasi kita saat ini, saya bukan seorang yang selalu hidupannya mulus dan tidak punya masalah, tidak punya gesekan. Gesekan itu selalu ada. Besi butuh menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, bahwa Tuhan yang megang kehidupan gua, Tuhan yang menghidupkan kehidupan kita semua, dan Tuhan yang membuat kehidupan kita, saya percaya itu akan lebih baik kalau kita belajar bersandar pada Tuhan. Oke, udah Flo. Bahwa kita punya Tuhan yang hidup, itu aja. Itu yang paling penting ya. Dimanapun kita mesti ingat kita butuh Tuhan dan kita punya Tuhan yang hidup. Flora, thank you banget buat waktunya. No problem, thank you for the chance. Ya, thank you Gun Soli. Kami sangat berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan kisah dari saudara terkasih ya, Good News Only Flora Grace Pilih ini boleh memberkati Anda dan menguatkan kita semua, mengingatkan kita betapa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang hidup, yang selalu campur tangan, yang mendesain hidup kita dengan sangat luar biasa. Finally, saya Indi. Dan saya Flora. Ya, untuk Good News FM, it's good for you at 94.9 Good News FM, Good News for the family. God bless.